Mulai deh. Sidang pertama. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Morfus Jaya melawan PT Nakayama Group perihal wan prestasi nomor A11-17-KP.25.5/2022 Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan dibuka oleh arbiter 1. Sidang perdata arbitrase nomor A11-17-KP.25.05/2022 antara PT Morfus Jaya melawan PT Nakayama Group perihal wan prestasi, yang dalam hal ini PT Morfus Jaya diwakili oleh Saudari Melinda Helsa sebagai pemohon dan PT Nakayama Group akan diwakili oleh Saudara Gabriel Nathanael Sembiring sebagai termohon, dengan agenda mediasi sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada pemohon dipersilahkan menyerahkan identitas dan surat izin beracara. Baik, majelis. Baik, silakan terima arbiter 2. Silakan duduk kembali. Kepada termohon, silahkan menyerahkan surat identitas dan surat izin beracaranya. Baik, majelis. Baik, terima kasih. Silahkan diterima, arbiter 2. Baik, kepada pemohon, apakah sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia? Iya, majelis. Kami sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase. Bagaimana dengan termohon? Ya, majelis, kami juga sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan media arbitrase. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada pemohon dan termohon, apakah sudah pernah menyelesaikan sengketa ini melalui jalur non-litigasi? Sudah, majelis. Kami sempat menyelesaikan melalui mediasi. Namun kami masih belum menemukan titik temunya, sehingga kami sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase. Termohon bagaimana? Seperti yang sudah disampaikan pemohon majelis, kami masih ingin melanjutkan perkara ini melalui media arbitrase. Baiklah, sidang untuk hari ini ditutup dan kepada para pihak untuk dipersilahkan melakukan mediasi sehingga sidang akan ditunda seminggu yang akan datang. Seminggu dari sekarang tanggal berapa, Nutulen? Tanggal 14 Juni 2022, majelis. Baiklah, tanggal 14 Juni 2022, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan kedua belah pihak akan mencoba jalur penyelesaian sengketa perdata bisnis perihal wan prestasi dengan cara perdamaian. Sidang dibuka lagi pada tanggal 14 Juni 2022 dengan agenda mendengarkan hasil dari perdamaian dan apabila tidak ada titik temu akan dilanjutkan dengan melakukan pembuktian dari masing-masing pihak. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Morfus Jaya melawan PT Nakayama Group perihal wan prestasi nomor A11-17-KP.25.5/2022 Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan dibuka oleh arbiter 1 dengan agenda pembuktian. Sidang perdata arbitrase nomor A11.1
KP.25-KP.25.05/2022 Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara PT Morfus Jaya melawan PT Nakayama Group perihal wan prestasi, yang dalam hal ini PT Morfus Jaya diwakili oleh Saudari Melinda Helsa sebagai pemohon dan PT Nakayama Group dalam hal ini diwakili oleh Saudara Gabriel Nathanael Sembiring sebagai termohon. Dalam agenda pembuktian, saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada kedua belah pihak, apakah telah hadir saat ini? Sudah, Majelis. Baiklah. Kepada pemohon, bagaimana hasil mediasi tahap kemarin? Kami masih belum menemukan titik temunya majelis, sehingga kami sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase. Bagaimana dengan termohon? Ya, benar yang disampaikan pemohon majelis. Baiklah, setelah mendengarkan hasil yang telah disampaikan oleh para pihak, di mana sampai saat ini para pihak belum menemukan titik temunya dalam proses mediasi, maka hari ini akan dilanjutkan dengan agenda sidang kedua, yaitu memaparkan barang bukti dari pihak pemohon dan termohon. Kepada pemohon, dipersilakan menyerahkan barang bukti terlebih dahulu. Baik, majelis. Kepada pihak termohon, silakan menyerahkan barang buktinya. Baik, majelis. Bagaimana, arbiter 2? Apakah barang bukti itu sudah cukup? Cukup jelas, majelis. Baiklah, saya persilahkan kepada arbiter kedua jika ada yang ingin tanyakan kepada para pihak. Baik, majelis. Pertama, adakah saksi yang dihadirkan dari pihak termohon? Ya, ada majelis. Kami memiliki satu saksi, yaitu Saudari Lucinda Lamria Romohorbo sebagai saksi. Baiklah. Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pihak termohon. Apa sebab Anda melakukan manifestasi terhadap isi perjanjian tersebut? Alasannya karena PT Morfus Jaya tidak dapat melunasi hutangnya dikarenakan belum diterimanya pembayaran hutang sebesar 700 juta rupiah dari PT Sinar Jaya, di mana pembayaran hutang tersebut telah direncanakan untuk pelunasan hutang pada PT Nakayama Group. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada saksi termohon. Benarkah saudara saksi mengetahui perjanjian antara pemohon dan termohon? Ya, benar majelis. Saya saksi dari pihak termohon dan saya mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Oke, baik. Dapatkah Anda memberikan bukti bahwa Anda saksi dari pihak termohon? Di sini saya membawa surat perjanjian antara pemohon dan termohon, dan saya juga hadir pada saat perjanjian tersebut dibuat. Lalu, apakah saudara mengetahui bahwa termohon tidak dapat melunasi hutang dikarenakan belum diterimanya pembayaran hutang sebesar 700 juta rupiah dari PT Sinar Jaya yang telah jatuh tempo terhadap pihak termohon, seperti yang sudah diterangkan oleh termohon sebelumnya? Tidak majelis, saya hanya mengetahui sebatas dari isi perjanjian tersebut, dan selebihnya saya tidak mengetahui. Baik, saya rasa cukup majelis. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudari saksi termohon. Apakah saudari saksi mengetahui bahwa termohon memang benar adanya mengalami kesulitan keuangan perusahaan dalam 2 triwulan terakhir? Iya, benar majelis. Saat itu memang perusahaan sedang mengalami krisis keuangan yang disebabkan karena harga tambang menurun drastis di pasaran. Sehingga perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Ditambah lagi, perusahaan mengalami masalah terhadap debitur yang tersendat membayar hutang, dan jumlah hutang tersebut sebenarnya cukup untuk melunasi pembiayaan operasional perusahaan. Saudara saksi, apakah hubungan saudari dengan termohon? Saya adalah seorang direktur operasional di perusahaan yang dikelola oleh termohon majelis.
Baiklah, terima kasih untuk pihak termohon. Kepada pihak termohon, adakah saksi lainnya yang ingin dihadirkan setelah ini? Tidak ada majelis. Baiklah, setelah mendengarkan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dari pihak termohon, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari pihak pemohon. Kepada arbiter 2, silahkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pertama, adakah saksi dari pihak pemohon yang ingin dihadirkan? Ada majelis, saya menghadirkan Saudari Medi Violeta Sitorus sebagai saksi. Baik, lalu saya akan bertanya kepada Saudara Medi Violeta Sitorus sebagai saksi pemohon. Apakah benar Anda di sini bertindak sebagai saksi dari pemohon? Ya, benar majelis, saya saksi dari pihak pemohon. Apa yang Saudara ketahui dari isi perjanjian kedua belah pihak tersebut? Mengenai isi majelis tersebut, saat pembuatan perjanjian itu, saya juga hadir sebagai saksi pada waktu itu, majelis. Lalu, apakah Saudara saksi tahu isi dari perjanjian tersebut? Ya, majelis, saya tahu apa isi perjanjian tersebut. Isinya mengenai perjanjian hutang piutang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan hutang yang terbilang besar, yaitu sebesar 700 juta rupiah. Lalu, selain menjadi saksi, saat perjanjian itu dibuat, apakah Saudara saksi mengetahui lebih banyak hal lainnya mengenai pelaksanaan perjanjian ini? Ya, majelis, yang saya ketahui bahwa pihak kedua dalam hal ini termohon belum melunasi hutangnya kepada pemohon sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dari manakah Saudara dapat mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian? Saya tahu karena saya adalah teman dari pihak pemohon dan pihak pemohon menyertakan saya sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, serta pihak pemohon menceritakan mengenai hal itu kepada saya, dan saya pun juga ikut mengasih uang sewa yang diperjanjikan kepada pihak termohon, serta mengetahui persis isi perjanjian tersebut, dan bahwasanya pihak kedua telah melakukan wan prestasi dari isi perjanjian tersebut. Baiklah, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari pihak termohon? Sebelumnya majelis, saya ingin menjelaskan bahwa perusahaan kami sedang mengalami kesulitan keuangan dan kami masih mencoba untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan kami, dan kami pun memiliki itikat baik untuk melunasi hutang-hutang kepada perusahaan PT Oreo Jaya, dan kami juga memohon untuk diberikan tenggang waktu tambahan untuk melunasi semua hutang kami sehingga kami bisa memulihkan kondisi perusahaan terlebih dahulu. Baiklah, dari penjelasan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kami Majelis Arbiter akan berdiskusi dan membuat keputusan. Selama 2 minggu setelah sidang hari ini, surat keputusan yang Majelis Arbiter buat akan diserahkan ke alamat yang telah tertera di surat permohonan yang telah dibuat oleh pihak pemohon dan termohon. Baiklah, sidang hari ini, Senin 14 Juni 2022, ditutup. Sidang hari ini, Senin 14 Juni 2022, ditutup dengan kesimpulan keputusan akan keluar pada tanggal 28 Juni 2022. Sidang akan dibuka kembali tanggal 28 Juni 2022 dengan agenda pembacaan keputusan. Sidang ketiga. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juni 2022, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Morfus Jaya yang diwakili Saudari Melinda Helsa melawan PT Nakayama Group yang diwakili Saudara Gabriel Nathanael Sembiring perihal wan prestasi nomor A11.17-17-KP.25.5-2022 Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan dibuka oleh arbiter 1 dengan agenda pembacaan keputusan.
Sidang Perdata Arbitrase nomor A11-1-9-KP.25.05/2022 Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara PT Morfus Jaya melawan PT Nakayama Group perihal wan prestasi antara PT Morfus Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Saudari Melinda Helsa sebagai pemohon dan PT Nakayama Group yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Gabriel Nathanael sendiri. Sebagai termohon akan kita mulai. Kami Majelis Arbiter memutuskan bahwa, yakni yang pertama, Saudara pemohon mendapatkan haknya yaitu suatu pembayaran hutang sebesar 700 juta rupiah dari pihak termohon. Kedua, pembayaran hutang tersebut dilunasi dalam 3 kali pembayaran oleh pihak termohon kepada pihak pemohon dalam jangka waktu 3 bulan. Ketiga, ketentuan lebih lanjut terhadap putusan arbitrase di atas dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana saudara pemohon? Apakah Anda sepakat? Ya, Majelis, kami sepakat. Bagaimana saudara termohon? Apakah Anda sepakat? Ya, Majelis, kami sepakat. Baiklah, dengan demikian, sidang pada hari ini, Senin tanggal 25 Juni ditutup. Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut akan dikirim kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat permohonan.